Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai jiwa-jiwa yang sedang mencari makna, yang diam-diam merasa bahwa hidup ini menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rutinitas dan suara dunia. Pernahkah dalam diam engkau mendengar gema lembut di hatimu yang berkata, Allahu Akbar? Lalu seakan ada yang menggugah kesadaranmu bahwa engkau bukan hanya tubuh, bukan hanya pikiran, tetapi jiwa yang sedang dipanggil pulang. Dalam video ini, kita tidak hanya akan membahas tapi menyelami. Kita tidak hanya akan mendengar tapi merasakan. Takbir bukan sekadar lafaz, ia adalah gerbang. Ia adalah panggilan dari langit yang jika didengar dengan nurani dapat mengangkat ruh melewati batas dunia menuju dimensi cahaya. Izinkan aku menemanimu dalam perjalanan ini. Dan jika engkau bersedia, tuliskan di komentar apa yang pertama kali terlintas di hatimu saat mendengar kalimat Allahu Akbar. Karena mungkin dari situlah cahaya akan mulai menyentuh hatimu. Bab 1. Dentuman awal dari langit ruh. Setiap kali engkau mengucapkan Allahu Akbar dengan kesadaran, sesungguhnya engkau sedang berdiri di tepi gerbang dimensi yang tak tampak oleh mata biasa. Kalimat ini bukan sekadar pembuka salat, bukan pula hanya gema ritual yang diulang dalam takbir hari raya. Takbir adalah dentuman dari langit ruh, sebuah petir cahaya yang menghantam benteng ego dalam dirimu. Di saat lafaz ini keluar dari hati yang sadar, ia bukan hanya suara, ia adalah panggilan. Suara dari dimensi yang lebih tinggi, mengajakmu untuk naik, meninggalkan kepalsuan dunia, dan kembali menyatu dengan cahaya yang sebenarnya. Saat lidah berkata, Allahu Akbar, dan hati mengikuti dengan tunduk, maka yang terjadi bukanlah sesuatu di luar, tetapi ledakan sunyi di dalam. Ledakan yang bisa menghancurkan semua ilusi yang telah lama engkau rawat. Takbir sejati tidak sekadar menggema di udara. Ia menembus lapisan batin yang paling dalam. Ia menggedor pintu jiwa yang selama ini tertutup rapat oleh kebisingan dunia. Saat engkau benar-benar hadir dalam lafaz itu, engkau akan merasakan getaran halus yang sulit dijelaskan. Seakan-akan ruhmu yang selama ini tertidur, tiba-tiba terjaga. Ia duduk, ia menoleh, ia mulai mengenali arah pulang. Dan di saat itu, engkau akan tahu, takbir bukan hanya kalimat, ia adalah kendaraan. Kendaraan bagi ruh untuk meninggalkan lembah kebesaran palsu dan mulai menapaki gunung keagungan Allah. Dan perjalanan ini hanya dimulai oleh mereka yang bersedia hening, bersedia melepas genggaman atas dunia, dan berani menengadah ke langit batin. Dalam hidup ini, kita terlalu sering mengatakan besar untuk hal-hal yang sesungguhnya kecil. Kita berkata besar tentang gaji, jabatan, kendaraan, rumah, bahkan tentang nama kita sendiri. Tapi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar dari mulut tanpa menggugurkan keakuan dalam hati, maka takbir itu tak pernah terbang ke langit. Ia hanya terhempas ke tanah, tertutup oleh keangkuhan yang tak rela mengecil di hadapannya. Padahal hakikat takbir adalah melepaskan semua, menyisakan hanya satu kebesaran. Bukan aku, bukan kamu, tapi Dia yang maha besar. Maka ketika engkau berkata Allahu Akbar, engkau sedang menyatakan bahwa selain Dia, semua tak berarti, bahkan dirimu sendiri. Ada saatnya dalam hidup di mana seluruh dunia terasa gelap, di mana suara manusia tak lagi menghibur, di mana tangan-tangan yang biasa menolong tak lagi mampu menjangkau. Dan di titik itulah, jika engkau menyebut Allahu Akbar dengan jujur dari dasar hatimu, maka cahaya pertama akan tampak. Cahaya itu kecil, tapi ia tidak berasal dari dunia, ia berasal dari sisi Allah. Dan ketika engkau mengikuti cahaya itu dengan sabar, maka satu demi satu tabir akan tersingkap. Takbir yang awalnya hanya gema suara, kini menjadi jembatan ruh. Ia mengangkatmu pelan tapi pasti dari dunia kesedihan menuju dimensi cahaya yang penuh kelegaan. Di sana engkau tidak sendiri, engkau bersamanya. Takbir bukan tentang suara yang lantang, tapi tentang hati yang tunduk total. Engkau boleh berteriak Allahu Akbar 1000 kali, tapi jika hatimu masih menggenggam dunia, maka engkau belum naik. Tapi cukup satu kali takbir dari hati yang lepas, maka ruhmu akan melayang, melewati dinding dunia, menembus langit kesadaran, dan duduk dalam pelukan cahaya. Dan dari tempat itu, engkau tidak lagi memandang hidup seperti sebelumnya.
engkau akan memandang dengan mata yang lain, mata ruh. Disitulah awal dari perjalanan pulangmu. Perjalanan dari aku menuju Dia, dan itu semua dimulai dari satu gema, Allahu Akbar. Bab 2. Dimensi tak terlihat di balik kalimat. Takbir bukan hanya menyuarakan kebesaran Allah, ia juga meruntuhkan berhala-berhala kecil yang tanpa sadar kita bangun dalam jiwa. Setiap hari kita berdiri, duduk, dan berjalan di antara ilusi yang kita anggap sebagai kenyataan. Kita menyebut dunia ini nyata karena bisa disentuh, dilihat, dimiliki. Padahal yang paling nyata justru adalah yang tak kasat mata. Rasa, arah, dan cahaya. Dan di antara semua cahaya itu, takbir adalah kunci menuju satu dimensi yang tersembunyi, tempat segala bayangan sirna, dan hanya tinggal satu cahaya, kehadirannya yang mutlak. Saat seseorang mengucapkan Allahu Akbar dengan jiwa yang lepas dari belenggu dunia, ia sedang membelah dua dunia dan memilih masuk ke sisi yang kekal. Cahaya yang terpancar dari takbir tidak pernah bisa dipahami oleh pikiran yang sibuk mengukur dunia. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah letih menanggung beban eksistensi. Dalam keletihan itu, ada ruang kosong yang selama ini dihindari oleh manusia, kehampaan. Tapi justru dari kehampaan itulah gema takbir menjadi dentuman pertama. Ia mengisi kekosongan dengan makna. Ia menyinari kehampaan dengan arah. Disitulah seseorang mulai memahami bahwa takbir bukan hanya soal siapa yang lebih besar, tapi tentang bagaimana menyadari bahwa selain Dia, semuanya kecil, termasuk rasa takutmu, termasuk kesedihanmu, termasuk egomu yang selama ini kau anggap penting. Engkau bisa menyaksikan dimensi cahaya itu bukan dengan mata, tapi dengan ruh. Dan ruh hanya bisa melihat ketika ia tidak lagi tertutup oleh kabut duniawi. Maka ketika engkau mengucapkan takbir dan air matamu jatuh tanpa sebab yang jelas, itu tanda bahwa ruhmu sedang melihat. Ia sedang menyaksikan sesuatu yang lebih tinggi dari logika, lebih jernih dari cahaya mentari, dan lebih dekat dari urat nadi. Pada momen itu, seluruh realitas luar seolah memudar. Yang ada hanyalah engkau dan Dia. Takbir telah membawamu masuk, jauh ke dalam ruang pertemuan suci, yang dulu hanya bisa dirasakan oleh para nabi, para wali, dan kini terbuka juga bagi hati yang jujur. Takbir bukan hanya ucapan di lidah, ia adalah pembuka tirai. Ia membawa seseorang keluar dari mimpi yang panjang, mimpi tentang dunia ini sebagai pusat segalanya. Ia membangunkan manusia dari tidur spiritual. Ia bukan sekadar seruan, tapi peluit panggilan dari dunia yang lebih tinggi. Maka bila engkau masih merasa sesak dalam hidup ini, barangkali engkau belum pernah benar-benar bertakbir dengan hatimu. Sebab satu takbir yang sejati bisa membuka ruang luas dalam batinmu, membuatmu menyadari bahwa engkau selama ini hidup di dalam sangkar, padahal langit begitu luas menantimu. Dimensi yang dibuka oleh takbir bukanlah tempat yang bisa kau kunjungi dengan kaki. Ia bukan ruang di luar sana, tapi ruang di dalam sini. Di dalam dirimu, di tempat yang selama ini kau abaikan karena terlalu sibuk membangun dunia di luar. Tapi saat dunia di luar tak lagi memberi rasa dan batinmu mulai retak, maka disitulah takbir menjadi jembatan. Ia memanggilmu untuk masuk. Untuk bersujud bukan hanya dengan tubuh, tapi dengan seluruh eksistensimu. Dan dalam sujud yang begitu dalam itu, engkau tidak lagi merasa sebagai hamba yang meminta, tapi sebagai ruh yang telah sampai. Sampai di ruang tak bernama, tapi dipenuhi cahaya yang tak pernah padam. Cahaya kehadiran Allah. Bab 3. Ketika takbir menyentuh nafas terakhirmu. Bayangkan sejenak, ketika takbir menjadi kalimat terakhir yang keluar dari lisanmu sebelum ruh dipanggil kembali. Di saat napasmu tinggal satu dan dunia mulai memudar perlahan, hanya satu gema yang ingin engkau bawa, Allahu Akbar. Takbir bukan lagi pengingat, tapi menjadi kendaraan yang akan membawa ruhmu menembus batas-batas dimensi dunia. Tidak ada kata lain yang mampu menenangkan ruh di detik terakhir seperti takbir. Sebab kalimat ini bukan hanya tentang kemegahan Allah, tapi tentang kepasrahan total, bahwa tiada lagi daya dan kuasa selain miliknya. Di saat engkau tak bisa bicara panjang, takbir menjadi seluruh pernyataan hidup yang tersisa. Ia merangkum seluruh iman,
seluruh cinta, seluruh perjalanan dalam dua kata, Allah Maha Besar. Pernahkah engkau menyadari bahwa lafaz yang menjadi pembuka salat adalah juga lafaz yang menjadi pelindung ruh saat sakaratul maut? Takbir seperti pelukan langit yang turun perlahan-lahan, membalut tubuh yang terbaring lemah. Dan jika selama hidupmu, engkau telah melatih diri untuk menyebutnya dengan hati yang khusyuk, maka di saat kematian datang, takbir tidak perlu dicari. Ia akan muncul sendiri dari dalam dadamu, seolah ruhmu tahu bahwa inilah saatnya untuk pulang. Inilah kekuatan dari kalimat ini. Ia bukan sekadar suara keagamaan, tapi kunci bagi ruh agar tidak tersesat saat cahaya dunia mulai padam. Betapa banyak manusia yang saat ajal tiba tidak mampu lagi berkata apa-apa. Bibirnya terkunci, jiwanya bingung, hatinya gelap. Mengapa? Karena selama hidupnya tak pernah berlatih menyebut namanya dalam kesadaran. Maka takbir dalam hidup ini adalah latihan pulang. Setiap takbir yang engkau ucapkan dalam keadaan jujur adalah latihan kematian yang indah. Bukan untuk menakutimu, tapi untuk membebaskanmu dari ilusi bahwa dunia ini kekal. Takbir mengajarkan kita untuk selalu siap. Sebab kapanpun Allah memanggil, kita tidak membawa nama, tidak membawa harta, tidak membawa pengakuan. Yang kita bawa hanya kesadaran bahwa hanya Dia yang Maha Besar. Dan jika engkau telah menyatu dengan takbir sepanjang hidupmu, maka ketika ruh keluar dari jasad, engkau tidak lagi merasa takut. Engkau justru merasakan ringan karena takbir telah mengangkatmu ke arah yang telah lama dirindukan ruhmu. Sisi Allah. Disitulah engkau tidak lagi sekadar berjalan menuju cahaya, tapi menjadi bagian dari cahaya itu sendiri. Takbir yang selama ini engkau ucapkan di dunia, kini menjadi suara yang membimbingmu di alam berikutnya. Suara itu bukan lagi suara luar, ia berubah menjadi cahaya dalam dirimu, memancar, menuntun, dan menguatkan langkah ruh agar tetap menujunya. Maka wahai jiwa yang mendengar ini, jangan anggap enteng satu takbir pun yang keluar dari hatimu. Sebab bisa jadi di antara ribuan takbir yang pernah engkau lafazkan, ada satu yang diterima sepenuh-penuhnya oleh Allah, dan takbir itu menjadi cahaya penunjuk jalan saat engkau paling membutuhkannya, yaitu ketika dunia telah pergi, tubuh telah terdiam, dan hanya ruhmu yang masih melangkah. Dan langkah itu hanya bisa sampai bila digerakkan oleh takbir yang benar, takbir yang hidup, takbir yang datang bukan dari kebiasaan, tapi dari kedalaman jiwa yang mengenal Tuhannya. Bab 4. Suara takbir di dalam kesunyian. Ada jenis takbir yang tidak terdengar oleh telinga siapapun, tapi mengguncang langit batin seseorang hingga air matanya jatuh tanpa alasan. Takbir ini bukan dilafazkan oleh lidah, tapi disuarakan oleh kesadaran yang tiba-tiba terbangun. Saat engkau duduk sendirian, dalam keheningan, jauh dari sorotan dan suara, lalu tiba-tiba hatimu berkata, Allahu Akbar, bukan sebagai kalimat, tapi sebagai kesadaran penuh. Maka saat itulah engkau mendengar suara dari langit ruhmu sendiri. Dan takbir yang seperti itu lebih dalam dari semua pidato, lebih kuat dari semua teriakan, sebab ia datang dari tempat yang tak bisa didatangi siapapun, kecuali Allah. Dalam dunia yang sibuk, bising, dan penuh sandiwara, sangat sedikit manusia yang benar-benar bisa mendengar takbir batin ini. Kebanyakan terlalu terikat pada bentuk, suara luar, dan reaksi manusia lain. Padahal keajaiban takbir justru terjadi dalam diam. Saat engkau meletakkan semua urusan, memejamkan mata, dan hanya tersisa engkau dan kesadaran tentang kemahabesaran Allah, maka suara yang muncul dari dalam hatimu akan lebih menenangkan daripada apapun. Ia seperti pelukan langit yang jatuh perlahan ke dalam jiwamu, membuatmu tenang, membuatmu kecil, tapi dalam kekecilan itu, engkau merasa lebih dekat dari sebelumnya. Sungguh, dalam dunia ini kita diajari untuk menjadi besar, didorong untuk diperhatikan, dihormati, diakui. Tapi takbir mengajarkan hal sebaliknya. Ia membisikkan, jadilah kecil, agar engkau bisa merasakan siapa yang sebenarnya besar. Ketika engkau benar-benar menyadari kebesaran Allah, maka engkau tidak lagi berkompetisi dengan manusia. Engkau tidak lagi sibuk menegakkan harga diri. Engkau hanya sibuk menunduk, sibuk merunduk. Karena yang besar bukanlah yang berdiri tinggi, tapi yang mampu merendahkan dirinya di hadapan yang maha besar.
Takbir melatihmu untuk sujud dalam sunyi. Dan dari sujud itulah ruhmu mulai naik. Jika engkau pernah menangis tanpa sebab saat merenungkan takbir, ketahuilah bahwa ruhmu sedang disentuh oleh cahaya. Ia sedang diangkat dari keramaian palsu menuju kesunyian yang penuh makna. Dan justru dalam kesunyian itu, takbir menjadi nyata. Ia hidup, ia berbicara dengan jiwamu. Ia mengingatkanmu bahwa engkau bukan siapa-siapa, tapi engkau dicintai oleh Dia yang maha segalanya. Betapa indahnya hidup yang dibangun di atas kesadaran seperti ini, di mana engkau tidak lagi takut kehilangan karena engkau tahu yang besar itu bukan yang kau miliki, tapi yang memiliki dirimu sepenuhnya, Allah. Maka jika engkau ingin mendengar takbir yang sesungguhnya, carilah tempat sunyi. Bukan sunyi secara tempat, tapi sunyi dalam hati. Bersihkan jiwamu dari kebisingan hasrat dan suara dunia. Duduklah dengan hening dan ucapkan Allahu Akbar dengan kesungguhan, bukan dengan harapan akan pujian atau pahala, tapi sebagai bentuk penyerahan. Maka suara itu akan terdengar, bukan dari luar tapi dari dalam dirimu sendiri. Dan ketika engkau mendengar suara itu, engkau akan tahu bahwa takbir yang sejati adalah suara Allah yang memanggilmu untuk pulang. Bab 5. Mengangkat jiwa dari tanah menuju langit. Takbir bukan sekadar seruan yang kita ucapkan sambil berdiri di awal salat. Ia adalah isyarat bahwa ruh akan segera meninggalkan tanah dan mulai terangkat ke langit. Setiap kali engkau mengucapkannya dengan hati yang sadar, sebenarnya engkau sedang melepaskan keterikatan kepada dunia satu persatu. Kaki mungkin masih menapak bumi, tapi ruhmu mulai bergetar, melayang pelan-pelan seperti daun yang terangkat oleh angin. Dari dunia bawah ke udara, makna yang lebih tinggi. Takbir yang sejati adalah tanda bahwa ruh telah siap untuk naik. Bukan naik ke ruang luar angkasa, tetapi naik ke dalam kedalaman ruhani, ke dimensi di mana kehadiran Allah menjadi nyata. Begitu banyak orang menjalankan salat, namun masih merasa jiwanya berat. Sebab mereka belum sungguh-sungguh mengucapkan takbir dari kedalaman jiwa. Takbir sejati adalah pelepasan. Ia melepaskan kita dari beban nama, beban luka, beban harapan dunia. Saat engkau benar-benar berkata Allahu Akbar dan seluruh sistem dalam dirimu tunduk, maka saat itu engkau menjadi ringan. Dunia tidak lagi mencengkeram. Apa yang dulunya terasa penting, pengakuan, harta, posisi, menjadi kecil, sangat kecil, dan engkau mulai naik. Karena yang menahanmu di bawah selama ini bukanlah dunia itu sendiri, tapi rasa ingin memilikinya. Takbir adalah sayap bagi ruh. Ia adalah tenaga ilahiyah yang tidak bisa diukur oleh sains atau logika. Bahkan jika tubuhmu diam, ketika engkau bertakbir dengan batin yang utuh, ruhmu bergerak. Ia naik, menembus lapisan-lapisan eksistensi. Engkau tidak akan melihat cahaya dengan matamu, tapi ruhmu akan mengenali jalan pulang. Dan setiap takbir yang benar akan membawa ruhmu satu tingkat lebih dekat kepadanya. Semakin engkau membiasakan takbir dari hati, semakin sering ruhmu terlatih untuk mengenali arah ke atas, bukan ke atas langit, tapi ke atas kesadaran, ke atas makna, ke atas cinta. Inilah rahasia para kekasih Allah. Mereka tampak sederhana di mata manusia, tapi ruh mereka terbang tinggi di langit tak terlihat. Mereka tidak mengumpulkan dunia, karena mereka telah menemukan kelezatan dari satu takbir yang dalam. Dunia tidak lagi menggoda mereka, sebab yang mereka lihat adalah keagungan Allah yang memanggil mereka terus-menerus. Takbir menjadi nafas mereka. Ia bukan hanya pembuka ibadah, tapi pembuka langit ruhani. Dan mereka hidup bukan dengan memijak dunia, tetapi dengan berdiri di atas kepercayaan bahwa tiada yang lebih besar darinya. Itulah yang membuat langkah mereka ringan, perkataan mereka jernih, dan hati mereka tentram. Maka jika engkau merasa jiwamu berat, mulailah dengan satu takbir yang jujur. Tidak perlu keras tapi hadir. Ucapkan dari dalam, bukan dari permukaan. Biarkan lafaz itu meresap masuk ke sumur jiwamu yang paling dalam, lalu naik kembali membawa air segar dari sumber yang kau kira telah kering. Dan engkau akan mulai merasakan sesuatu berubah. Bukan di luar tapi di dalam. Sebuah kelapangan baru. Sebuah rasa ringan yang tidak datang dari hiburan dunia, tetapi dari disentuhnya ruh oleh cahaya yang maha luhur. Dan dari situlah
engkau akan tahu bahwa takbir bukan hanya suara, ia adalah sayap yang mengangkat jiwa dari tanah menuju langitnya. Bab 6. Takbir sebagai kesaksian ruh. Takbir yang sesungguhnya bukan hanya pernyataan tentang kebesaran Allah, tapi juga kesaksian ruh yang telah melihat. Ketika seseorang berkata, Allahu Akbar dari kedalaman jiwanya, maka saat itu ia sedang menyatakan bahwa hatinya telah menyaksikan kebesaran itu secara langsung. Bukan melalui teori, bukan melalui ajaran, tapi melalui pengalaman ruh yang bersentuhan dengan kehadirannya. Maka setiap takbir bukanlah sekadar pujian, tetapi pernyataan bahwa aku telah tahu, aku telah menyaksikan, aku bersaksi bahwa tiada yang lebih agung dari Engkau ya Rabb. Dan kesaksian seperti ini tidak bisa dibuat-buat, karena ia lahir dari hati yang telah ditaklukkan cahaya. Di alam ruh, sebelum tubuh tercipta, Allah telah bertanya, Alastu bi Rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan semua ruh menjawab, Bala syahidna, benar kami bersaksi. Takbir yang engkau ucapkan hari ini sejatinya adalah gema dari kesaksian itu. Ia seperti getaran jauh yang datang dari masa purba ruhani. Maka ketika engkau bertakbir dengan sadar, sebenarnya engkau sedang mengingat kembali janji awalmu kepada Tuhanmu. Engkau sedang menyambung satu garis cahaya yang telah terputus oleh kebisingan dunia. Takbir menyambungkan dirimu hari ini dengan dirimu yang pernah berdiri di hadapannya sebelum engkau lahir ke dunia. Itulah mengapa takbir bisa membuat air mata jatuh, padahal tidak ada alasan logis untuk menangis. Sebab yang disentuh bukanlah logika, tapi ruh yang mendengar panggilan lamanya. Seperti seseorang yang lama terpisah dari rumahnya, lalu mendengar suara ibunya dari kejauhan, hati itu langsung runtuh, tubuh melemas, dan air mata menjadi satu-satunya bahasa yang jujur. Begitu pula takbir. Ia adalah suara panggilan dari tempat asal ruhmu. Maka jika engkau benar-benar mendengarnya dari dalam, tubuhmu akan tunduk, hatimu akan diam, dan ruhmu akan berdiri tegak memberi hormat kepadanya. Karena itulah para hamba pilihan Allah tidak pernah bosan mengucapkan takbir. Bagi mereka, kalimat ini bukan pengulangan, tapi pertemuan. Setiap takbir adalah pintu, dan mereka selalu ingin memasukinya lagi dan lagi. Dalam zikir mereka, dalam salat mereka, dalam nafas mereka, takbir menjadi denyut yang menyatukan antara dunia dan akhirat. Dunia menjadi lebih tenang karena mereka tahu yang mengatur segalanya adalah Zat yang Maha Besar, dan akhirat menjadi lebih dekat karena dengan takbir mereka merasa sedang melangkah menuju keabadian, selangkah demi selangkah. Maka jika selama ini engkau mengucapkan takbir namun tidak merasa apa-apa, jangan berhenti, teruskan, tapi ucapkan dengan lebih jujur, jangan hanya di mulut, tapi ajak hatimu ikut bicara. Ajak ruhmu untuk mengenang janji awalnya. Bayangkan dirimu kembali berdiri di hadapan Allah dan lafazkan takbir itu seolah engkau sedang bersaksi di hadapannya sekali lagi. Bukan karena dia tidak tahu, tapi karena engkau yang lupa. Dan dengan setiap takbir, engkau seperti menyalakan kembali lilin cahaya dalam dirimu. Cahaya yang akan membimbingmu dalam hidup ini, dalam mati nanti, dan dalam kebangkitan yang abadi. Bab 7. Takbir, perisai ruh dari gelap dunia. Dalam hidup yang penuh gelombang ini, takbir bukan hanya alat penyembah, tapi perisai. Ia melindungi ruh dari serangan gelap yang tak tampak oleh mata, namun dirasakan jelas oleh jiwa yang jujur. Dunia memiliki banyak wajah. Ada yang terang, namun banyak pula yang menyamar dalam cahaya palsu. Keinginan, amarah, ketakutan, iri, keletihan, dan kekecewaan, semuanya bisa menjadi jaring halus yang membungkus hati, menjauhkannya dari cahaya ilahi. Namun satu takbir yang benar bisa mematahkan semua jaring itu. Ia seperti kilatan petir dalam gelap yang memperlihatkan arah jalan kembali. Takbir bukan sekadar kalimat suci, ia adalah senjata lembut untuk bertahan sebagai manusia yang ingin tetap bersih di tengah zaman yang semakin bising. Ketika dunia menghimpitmu dan engkau merasa dikelilingi oleh hal-hal yang melemahkan, ucapkanlah Allahu Akbar dengan hati yang patah. Ucapkan tanpa banyak kata lain, sebab dalam takbir itu tersimpan kekuatan yang tidak berasal dari dunia ini.
Ia datang dari sisi Allah. Ia seperti perisai cahaya yang muncul perlahan, lalu menyelimuti dirimu. Tidak untuk membuatmu kebal dari ujian, tapi untuk membuatmu kuat menghadapinya. Takbir tidak menghilangkan beban, tapi ia memberi tempat di dalam dada agar engkau bisa tetap berdiri tegak meskipun hatimu retak. Di sanalah rahasia kekuatan ruh, bukan karena ia tak jatuh, tapi karena ia tahu di mana harus bersandar saat jatuh. Setiap takbir sejati seperti membangun dinding lembut, namun kokoh di sekitar ruh. Di dalam dinding itu, dunia boleh bising, tapi hatimu tetap sunyi. Dunia boleh berubah bentuk, tapi ruhmu tetap teguh menghadap satu arah, Allah. Dan keteguhan seperti itu adalah kemewahan tertinggi dalam hidup ini. Karena banyak yang hidup dengan segala kemudahan, tapi jiwanya hancur karena tak punya tempat berteduh. Sementara seorang fakir yang selalu bertakbir dalam hatinya, meski tak punya apapun, ia merasa cukup. Bahkan lebih dari cukup, ia merasa dekat. Dan kedekatan itu adalah benteng yang paling kukuh. Inilah mengapa para kekasih Allah tampak tenang, walau dunia merobek dari segala sisi. Mereka bukan tidak merasa sakit. Mereka hanya tahu kemana harus berlindung. Mereka tidak menjadikan dunia sebagai tempat berpijak, melainkan hanya tempat singgah. Dan takbir adalah atap yang mereka bawa kemanapun ruh melangkah. Selama atap itu ada, mereka tidak merasa kehilangan. Takbir menjadikan ruh mereka tegak meski tubuhnya membungkuk, menjadikan wajah mereka bercahaya meski hidup penuh luka. Karena satu hal yang mereka jaga di dalam dada mereka, bahwa tiada yang lebih besar dari Allah dan cukup dengan mengingatnya, semua luka menjadi ringan. Maka wahai jiwa yang sedang merasa gelap, jangan lari ke tempat yang salah. Dunia tidak bisa menyelamatkanmu dari dunia. Tapi satu takbir yang kau ucapkan dengan tulus akan memanggil langit untuk melindungimu. Tidak secara fisik, tapi secara ruhani. Engkau akan merasa ditenangkan oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Dan di saat itu, engkau tahu bahwa meskipun dunia tetap sama, dirimu tidak lagi sama. Engkau telah memiliki pelindung. Sebuah kesadaran yang hidup dalam dadamu bahwa ada yang maha besar yang selalu bersamamu. Dan selama engkau memeluk takbir itu, engkau tidak akan kehilangan arah. Bab 8. Takbir, gerbang halus ke dunia tanpa waktu. Ada saat dalam hidup di mana manusia merasa seolah waktu membebaninya. Detik menjadi tekanan, hari terasa sempit, dan usia seperti tergerus tanpa makna. Namun siapa yang menduga bahwa takbir mampu membuka celah ke dunia tanpa waktu, ke alam rasa yang tak terikat hitungan detik maupun musim. Ketika seorang hamba mengangkat tangannya dan berkata, Allahu Akbar, ia sebenarnya sedang membuka pintu kecil ke dalam keabadian. Bukan karena ia pergi dari dunia, tapi karena ia menyentuh sisi terdalam dari eksistensinya. Dimensi ruh yang tidak mengenal usia, tidak mengenal kerut, dan tak pernah tua. Di sana ia kembali menjadi murni. Ia tidak membawa beban masa lalu, tidak pula kekhawatiran akan esok. Ia hanya hadir dalam hadiratnya. Takbir seperti cahaya yang memisahkan realita kasat mata dengan kenyataan batin yang lebih sejati. Di dunia luar, mungkin kita sedang berdiri di sebuah ruangan kecil atau duduk dalam kesendirian. Tapi di balik takbir itu, jiwa kita sebenarnya tengah dibawa mendekat, melewati batas-batas alam, mendaki tangga cahaya yang tidak terlihat mata. Banyak orang tidak menyadari karena mereka hanya mengucap takbir dengan bibir. Tapi bila hati ikut serta dan ruh ikut membenamkan dirinya ke dalam maknanya, maka dimensi cahaya itu pun terbuka. Itulah saat di mana waktu seakan berhenti. Yang ada hanya kehadiran, hanya Allah, hanya akbarnya yang terasa mengisi setiap ruang. Para arif menyebut keadaan ini sebagai hadirat, yaitu hadirnya hati secara utuh di depan Tuhan. Takbir adalah anak kunci untuk masuk ke sana. Ia bukan sekadar pengantar salat, tetapi jembatan dari dunia fana ke wilayah rasa yang abadi. Dan saat jiwa seseorang sering melintasi jembatan ini, maka ia pun berubah. Tidak lagi cepat marah, tidak mudah takut, tidak terlalu mencemaskan rezeki, dan tidak tertarik berpanjang angan. Karena ia telah mencicipi sedikit dari keabadian, ia tak lagi terlalu bergantung pada dunia yang akan hilang. Wajahnya teduh, kata-katanya jernih, sikapnya lembut tapi tak goyah. Sebab ia sudah mengenal satu rahasia,
bahwa yang benar-benar besar hanya Allah, dan yang lain hanyalah bayang-bayang. Takbir yang sejati bukan hanya tentang suara, tapi tentang ruh yang ikut bersujud. Setiap kita bisa memasukinya, asal berani melepaskan sejenak ketergantungan pada bentuk. Ucapkanlah takbir itu dengan getar, dengan gentar, dan dengan cinta. Lalu rasakan, engkau tidak lagi berada di tempat yang sama. Engkau sedang berada di bawah cahaya langit, di hadapan yang Maha Melihat, dan engkau menjadi kecil, tapi bukan hina. Engkau menjadi kecil agar bisa diliputi olehnya. Dan di sanalah letak kekuatan sejati. Dalam menjadi kecil di hadapan yang Maha Besar, jiwa justru menjadi luas. Dalam merasa tidak memiliki apapun, ruh justru merasakan kepenuhan yang tak bisa dibeli oleh dunia. Maka wahai saudaraku, jangan buru-buru bangkit dari takbir. Biarkan ia memelukmu sejenak. Biarkan ia menyampaikan pesan-pesan langit yang hanya bisa diterjemahkan oleh rasa. Takbir bukan hanya pembuka ibadah, ia adalah pelukan Tuhan bagi jiwa yang rindu. Jika engkau mengucapkannya dengan tulus, maka langit pun mengucapkannya kembali untukmu. Saat itu, engkau tidak sedang sendiri, engkau sedang bersama cahaya, dan cahaya tidak mengenal waktu. Bab 9, Takbir dan Rahasia Tunduknya Cahaya. Ada sesuatu yang tak diketahui manusia biasa ketika ia mengucap Allahu Akbar. Kata itu, jika keluar dari lisan yang jujur dan hati yang berserah, dapat mengguncangkan lembut lapisan langit, bukan dengan gemuruh, tapi dengan gelombang ketundukan. Cahaya-cahaya malaikat yang melintasi alam tinggi tidak akan menyimpang dari arahnya, sebab mereka tunduk kepada takbir. Begitu juga dengan ruh-ruh para wali yang hidupnya dibimbing oleh satu hal, keagungan Allah yang mereka saksikan di balik segala sesuatu. Maka ketika seorang hamba berkata, Allahu Akbar, dari kedalaman batinnya, semesta ini ikut merunduk bersama sujudnya. Ia mungkin tidak sadar, tapi langit mengenalnya. Bumi pun menjadi lebih ramah kepadanya. Karena apa yang keluar dari lisannya bukan hanya suara, tapi getar ilahiyah yang menyentuh jaringan ruhani alam. Mengapa takbir itu begitu besar? Karena ia meniadakan segalanya kecuali Allah. Di saat kita mengucapkannya, secara halus kita sedang melepas segala nama selain Dia, nama diri, nama jabatan, nama kesedihan, nama kemenangan, semuanya dilebur dalam satu nama, Akbar. Maka takbir itu menjadi semacam kematian kecil. Kita mati dari keakuan agar hidup dalam kehambaan. Kita mati dari ilusi mengendalikan hidup agar bangkit dalam kepasrahan total. Dan di titik itu, kita mulai paham bahwa keikhlasan tidak bisa dibangun tanpa takbir. Sebab takbirlah yang mengajarkan bahwa hanya Dia yang maha, segalanya, dan kita hanyalah sebutir debu yang digerakkan oleh rahmat-Nya. Cahaya yang dibawa takbir bukan sekadar cahaya indrawi, melainkan nur maknawi. Ia bisa membuat seseorang menangis dalam diam karena tiba-tiba hatinya merasa dilihat olehnya. Bukan dengan tatapan duniawi, tapi dengan limpahan kasih yang membuat dada sesak oleh rindu. Rindu akan asalnya, rindu akan tempat ia diciptakan sebelum lahir ke dunia ini. Dalam takbir itu, seseorang bisa merasa seperti bayi yang baru lahir, bersih dan belum mengenal dosa. Ia belum bicara, tapi sudah didengar. Ia belum meminta, tapi sudah dipenuhi. Dan semua itu bukan karena ibadahnya sempurna, tapi karena Allah melihat kesungguhannya dalam menyebut namanya. Banyak orang berzikir, tapi sedikit yang benar-benar ditarik oleh zikirnya. Karena yang ditarik bukan hanya bibir yang fasih, tapi hati yang berserah. Takbir adalah ujian awal dari semua ibadah. Jika seseorang gagal menundukkan egonya saat bertakbir, maka ibadahnya pun hanya akan menjadi gerakan. Tapi jika ia benar-benar tenggelam dalam takbir, maka seluruh salatnya akan terasa seperti dialog. Ia tidak sedang membaca doa, ia sedang dipanggil untuk dekat. Ia tidak sedang melafalkan hafalan, ia sedang membuka surat cinta dari Tuhannya. Dan itu hanya bisa terjadi bila takbir pertamanya telah meluluhkan benteng keakuannya. Maka jangan anggap remeh takbir, wahai jiwa yang mendengar. Ia bukan sekadar pembuka, ia adalah penentu kemana jiwamu akan bergerak, mendekat atau menjauh. Dalam takbir, letak awal perjalanan ruh menuju cahaya. Jika engkau ingin jiwamu dibimbing, maka mulailah dengan takbir yang jujur
dengan hati yang melepaskan semua selain Dia. Maka cahaya pun akan menunduk bersamamu dan engkau akan dibimbing, bukan dengan teori, tapi dengan rasa yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa ditangisi dan disyukuri dalam diam. Bab 10. Ketika takbir menjadi sayap untuk pulang. Setiap takbir yang kita ucapkan sejatinya adalah panggilan untuk pulang. Bukan pulang ke rumah, bukan pula pulang ke masa lalu, melainkan pulang ke fitrah, ke asal mula ruh yang dulu pernah bersaksi, Alastu bi rabbikum. Dan takbir adalah jawabannya yang terus mengalun, Allahu Akbar. Maka ketika seorang hamba berdiri dalam sholat, ia sesungguhnya sedang memperbarui kesaksian purba itu. Ia berdiri bukan sebagai manusia biasa, tapi sebagai ruh yang kembali menunduk di hadapannya. Dalam panggilan paling sakral, takbir. Disitulah rahasia salat bukan sekadar kewajiban, melainkan kepulangan jiwa kepada Sang Cahaya. Di dunia ini, kita terlalu sering merasa besar, karena ilmu, karena harta, karena nama, karena pujian manusia. Tapi takbir datang bukan untuk menghakimi, ia datang untuk meluluhkan. Ia mematahkan kebesaran semu kita, agar kita menemukan keagungan yang sejati. Allah yang lebih dekat dari urat nadi, lebih besar dari semesta, dan lebih halus dari detak jantung kita sendiri. Takbir mengajarkan bahwa menjadi kecil di hadapannya bukanlah kehinaan, melainkan pintu kemuliaan. Sebab hanya jiwa yang tunduk yang bisa ditampung oleh rahmatnya, dan hanya hati yang merendah yang mampu menangkap cahayanya. Jika engkau lelah menjalani hidup, cobalah berdiri dan bertakbirlah dari kedalaman jiwamu. Bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai bentuk kepasrahan. Lihat apa yang terjadi di dalam dirimu. Ada yang pelan-pelan luruh, ada yang tiba-tiba terasa ringan. Sebab takbir bukan hanya getar suara, ia adalah getar makna yang menyapa pusat rasa. Maka jangan tunggu bahagia untuk bertakbir. Justru dengan takbir engkau akan tahu bahwa bahagia itu bukan milik dunia, ia milik ruh yang dekat dengan Allah. Dan itu cukup, sangat cukup. Maka jika suatu hari engkau tak tahu harus berkata apa dalam doamu, cukup ucapkan, Allahu Akbar. Ulangi, resapi, hayati, sampai dada terasa luas, sampai air mata menetes, sampai dunia terasa kecil dan Allah terasa dekat. Di sanalah engkau tidak sedang bicara, tapi sedang dipeluk oleh keagungan. Engkau tidak sedang menghafal, tapi sedang diajari oleh cinta. Dan engkau tidak sedang melangkah, engkau sedang diangkat menuju dimensi cahaya yang hanya bisa dijangkau oleh hati yang lembut dan nafas yang ikhlas. Wahai jiwa yang rindu kepadanya, dalam hidup yang penuh bising ini, jangan pernah lupakan satu pintu yang bisa membuka segalanya. Takbir, ia akan memanggil malaikat, akan mengusir gelap, akan melembutkan kerasnya hatimu. Dan pada akhirnya takbir bukanlah kata. Ia adalah perjalanan pulang. Jika engkau bersedia untuk benar-benar mengucapkannya dengan sadar, maka hidupmu akan berubah. Bukan dengan keajaiban yang memukau mata, tapi dengan kedamaian yang membuatmu diam, tunduk, dan berkata dalam hati, aku ingin pulang ya Allah. Dan takbir ini adalah langkah pertamaku. Sahabat jiwa yang mulia, perjalanan ini bukanlah akhir, tapi sebuah awal dari kesadaran baru. Takbir yang tadi mungkin hanya terdengar di bibirmu, kini semoga telah meresap ke dalam nadimu. Karena sejatinya, setiap kali kita mengucap Allahu Akbar, kita sedang meninggalkan dunia dan masuk ke dalam samudra cahaya yang tak terhingga. Semoga setiap takbir setelah ini bukan sekadar ucapan, tapi jembatan. Bukan hanya suara, tapi kehadiran. Bukan hanya awal salat, tapi awal kembalinya ruh kepada Yang Maha Cahaya. Jika hatimu tersentuh walau hanya sedikit, maka jangan biarkan ia kembali tertidur. Rawatlah dengan zikir, hadirkanlah dengan nafas, dan teguhkanlah dengan cinta. Sampai bertemu di perjalanan spiritual berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.